Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Ekonom menilai sektor industri yang berbasis teknologi digital dan ramah lingkungan akan menjadi industri masa depan yang diunggulkan setelah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID telah mengubah berbagai perilaku manusia termasuk dalam melakukan usaha. Dalam diskusi daring hari Rabu, ekonom yang juga rektor Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko mengatakan aktivitas ekonomi setelah pandemi COVID-19 sangat intensif dalam penggunaan teknologi. Merujuk data sektor industri yang masih tumbuh positif tahun 2020, yaitu informasi dan komunikasi, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial di tengah tekanan di hampir sebagian besar sektor. Prasetyantoko menyebut seluruh sektor industri di masa pandemi dipaksa untuk menggunakan teknologi dalam operasionalnya karena keterbatasan mobilitas dalam upaya pencegahan penularan virus. Karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang turut mempertimbangkan aspek teknologi untuk mendukung ekonomi di era setelah COVID-19. Selain itu, Prasetyantoko juga menilai industri ramah lingkungan akan menjadi sektor yang diunggulkan di masa depan. Industrial policy ke depan itu nampaknya tidak mungkin tidak mempertimbangkan aspek teknologi menjadi bagian terintegrasi dalam pengembangan sektor industri ke depan. Nah, aspek yang kedua yang ini belum banyak didiskusikan sebetulnya, itu adalah industrial policy ke depan, itu adalah industri yang berbasis kepada lingkungan. Jadi ini sesuatu yang nampaknya juga sudah dimulai di banyak tempat ya. Kalau kita belajar dari Korea Selatan misalnya, bahkan mereka membiayai recovery ekonomi ini dengan yang namanya green bond, ya, surat utang yang berbasis kepada lingkungan. Gitu. Dan saya kira beberapa negara besar sudah declare, ya Amerika sendiri dengan kemenangan Joe Biden, mereka balik pada Paris Agreement dan mereka punya standar-standar lingkungan yang akan diadopsi ke depan. China misalnya sudah punya rencana 2060 industrinya itu bebas coal, jadi tidak lagi menggunakan batu bara sebagai basis industri. Jepang misalnya sudah mendeklarasikan 2050 itu akan menjadi negara yang tidak ada lagi mobil yang yang memiliki bahan baku fosil, bahan bakar fosil, semuanya electrical vehicle. Ini saya kira situasi yang nampaknya belum secara maksimal diantisipasi oleh kita. Ya. Sederhananya sebetulnya adalah kita punya potensi. Indonesia ini punya potensi karena Indonesia ini adalah penghasil terbesar dari boksit. Dan boksit adalah bahan baku utama dari baterai listrik. Dan baterai listrik adalah komponen terpenting dari electric vehicle. Jadi sebetulnya kita bisa mengkonsolidasikan diri selain industri kita ke depan berbasis teknologi, juga industri kita itu berbasis kepada industri yang ramah lingkungan, dan itu kita punya potensinya. Saya kira pemerintah sudah punya beberapa perpres dan roadmap tentang pengembangan electric vehicle ini, tetapi menurut saya ini momentum yang baik untuk diketengahkan dan kemudian mendapatkan perhatian dari banyak pihak termasuk investor. Saya kira pemerintah juga sudah bergerak ke arah sana, tetapi semestinya itu dielaborasi lebih jauh dan kalau mungkin bahkan sampai di level revisi dari entah itu RPJMN atau undang-undang yang khusus mengatur soal industrial policy ini harus berbasis kepada industri yang ramah lingkungan.